Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Rikza selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, dan tak lupa teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pembentukan Khulafaur Rasyidin dan Sistemnya pada masa Umar bin Khattab. Perkenalkan, nama saya Akidah Risma Prabandari sebagai moderator dan juga pemateri pertama, serta rekan saya Sirajuddin Mutawali sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi. Sebelumnya, saya akan membahas sedikit mengenai Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah 4 orang pemimpin setelah masa wafatnya Nabi Muhammad SAW. 4 orang pemimpin ini adalah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Materi pertama yaitu mengenai Khalifah Umar bin Khattab. Biografi Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang juga adalah khalifah kedua Islam. Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Umar dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Simh al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hashim. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar masuk Islam. Dia masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian, dan dia tercatat sebagai orang yang ke-40 yang masuk Islam. Ketika ia hendak membunuh Rasulullah, kemudian ia keluar dari rumahnya dengan membawa pedang menuju kediaman Rasulullah. Di tengah jalan, ia bertemu adiknya, Fatimah, sedang duduk di bawah pohon sambil membawa mushaf Al-Quran dan membaca surat At-Toha. Hatinya pun bergetar dan luluh. Kemudian, ia berlari ke rumah Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Wafatnya Umar. Umar wafat pada hari Rabu tanggal 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Dia dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah atau Feroz pada saat beliau menjadi imam sholat subuh. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam pribadi Feroz terhadap Umar karena merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang pada saat itu merupakan negara adidaya. Proses pengangkatan Umar bin Khattab. Pergantian jabatan kepemimpinan pada periode Umar bin Khattab yaitu ketika khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq menjelang wafat. Kepemimpinan selanjutnya diserahkan kepada Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq meminta pendapat kepada para tokoh sahabat seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah, Usaid bin Khidir. Mereka menyetujui usulan Abu Bakar As-Siddiq bahwa Umar bin Khattab akan diangkat sebagai penggantinya. Wasiat tersebut ditulis oleh Utsman bin Affan dan dibacakan di hadapan seluruh kaum muslimin. Dari situlah Umar bin Khattab menjabat menjadi khalifah dengan dibaiat pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Materi yang kedua yaitu mengenai kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga mempunyai prinsip kepemimpinannya sendiri, yaitu kepemimpinan Asyura. Kepemimpinan yang dijalankan oleh Umar bin Khattab didasarkan kepada prinsip syuro atau musyawarah. Syuro adalah prosedur untuk membuat keputusan dengan orang lain dan proses ini dapat dijalankan oleh siapapun yang ingin membuat keputusan. Khalifah Umar bin Khattab menetapkan prinsip syuro atau musyawarah dalam pemerintahannya dengan membangun jaringan pemerintahan sipil yang sempurna, menegakkan keadilan serta kesejahteraan rakyatnya. Kekhalifahan Umar tidak memberikan hak istimewa tertentu,
Tiada istana dan pakaian kebesaran, baik untuk dirinya maupun bawahannya, hingga tidak ada perbedaan antara pemimpin dan rakyat. Bagaimana sifat kepemimpinannya? Umar memiliki 5 sifat kepemimpinan. Yang pertama, Umar Abqari, nama dari pemberian Nabi Muhammad SAW. Nama ini menunjukkan bahwa yang memilikinya adalah orang kuat, pemberani, berjiwa pemimpin, dan mampu berbicara mewakili mereka. Yang kedua, sosok pemimpin yang tegas, amanah, dan bertanggung jawab. Umar bin Khattab menunjukkan ketegasannya dalam bertindak dan memutuskan sesuatu. Jika beliau tahu bahwa apa yang diputuskannya benar, maka tak ada seorang pun yang bisa mengubah keputusannya. 3. Menerapkan keadilan. Umar adalah sosok pemimpin yang adil di mana dalam menetapkan hukum ia tidak memandang siapa yang melanggar peraturan dan syariat, baik itu saudara maupun orang berpangkat. Yang keempat, kasih sayang yang tinggi. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat disayangi rakyatnya karena perhatian dan tanggung jawabnya yang luar biasa pada rakyatnya. Umar bin Khattab memiliki sifat kasih sayang karena beliau mentauladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar. Khalifah Umar selalu melandaskan segala keputusan dan kepemimpinannya sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. C. Kepemimpinan pendidikan Islam. Dari bentuk pendidikan yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Khattab, beliau melakukan kemajuan pendidikan pada masyarakatnya, yaitu melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar serta mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk tiap-tiap daerah ditaklukkan itu. Mereka bertugas mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam lainnya, seperti fikih kepada penduduk yang baru masuk Islam. Adapun gaya kepemimpinan Umar bin Khattab berdasarkan pola kepemimpinan beliau yang berupa strategi-strategi sebagai berikut. A. Khalifah Umar bin Khattab memberikan cara pandang peri kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan terhadap bawahannya, yang pada akhirnya menjadi teladan bagi seluruh lapisan masyarakatnya. B. Khalifah Umar bin Khattab membentuk kemiliteran yang kuat untuk ketahanan dan menjaga marwah pemerintahannya. C. Khalifah Umar bin Khattab siap siaga menjadi pelayan masyarakat yang tidak mengenal waktu. D. Beliau menjunjung tinggi rasa terbuka atau transparansi baik di kalangan pemerintahan maupun terhadap masyarakat. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada pemateri kedua, yaitu Sirajuddin Mutawali. Baik, terima kasih kepada Saudari Akhidah Risma Prabandari yang telah menyampaikan pemaparan materi pertama. Selanjutnya, saya Sirajuddin Mutawali akan memaparkan materi yang kedua, yakni tentang kontribusi Khalifah Umar bin Khattab dalam peradaban Islam. Masa pemerintahan Umar ibn Khattab yang panjangnya adalah selama 10 tahun, yakni tepatnya pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Dalam waktu yang relatif singkat tersebut, Khalifah Umar menunjukkan kesanggupan yang luar biasa, yang tidak ada pemimpin Islam lainnya mencapai kesuksesan tersebut. Dalam masa kepemimpinan Umar yang 10 tahun itu, penaklukan penting dilakukan oleh umat Islam. Tidak lama sesudah Umar menduduki kekuasaan sebagai khalifah, pasukan Arab menduduki Suriah dan Palestina, yang saat itu menjadi bagian Kekaisaran Bizantium. Dalam pertempuran Yarmouk pada 636 Masehi, pasukan Arab berhasil memukul kekuatan Bizantium. Pada tahun itu juga Damaskus jatuh pada pasukan Arab
Yerusalem menyerah 2 tahun kemudian. Saat menjelang tahun 641 Masehi, pasukan Arab telah menguasai seluruh Palestina dan Suriah dan terus menerjang maju ke daerah yang kini bernama Turki. Tepat pada tahun 639 Masehi, pasukan Arab menyerbu Mesir yang saat itu di bawah kekuasaan Bizantium. Dalam waktu 3 tahun tersebut, penaklukan Mesir dapat diselesaikan dengan sempurna. Pendidikan pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab juga memiliki kemajuan yang cukup baik, sehingga pada masa ini pendidikan Islam sangat menjadi salah satu menjadi role model pendidikan yang saat itu ada di dunia. Pada mulanya, Khalifah Umar melarang para sahabat utama untuk keluar dari Madinah, kecuali atas izin Khalifah dan dalam waktu yang terbatas, sehingga ilmu dan pengetahuan para sahabat itu berpusat di Madinah. Karena itu, setiap orang yang akan mendalami ilmu agama harus pergi ke Madinah untuk belajar kepada para sahabat. Bahkan, Khalifah Umar sendiri menjadi salah satu guru di Masjid Madinah. Namun, dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam keluar Jazirah Arabia, Khalifah Umar merubah kebijaksanaannya itu. Kegiatan pendidikan tidak bisa lagi dipusatkan di Madinah, tetapi juga harus dilaksanakan di daerah-daerah yang baru ditaklukkan. Karena itu, beliau memerintahkan kepada para panglima perangnya supaya mendirikan masjid di tiap kota yang mereka taklukkan sebagai tempat ibadah dan sarana pendidikan. Dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, kegiatan pendidikan Islam menjadi semakin meningkat karena mereka yang baru masuk Islam sangat ingin menimba ilmu keagamaan dari para sahabat yang menerima langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga capaian pendidikan saat itu sangat-sangat luar biasa, menjadi role model bagi peradaban pendidikan dunia. Selanjutnya, secara ringkas, berikut beberapa kebijakan dan kontribusi Khalifah Umar bin Khattab. Secara penjelasan luasnya tadi sudah saya sampaikan. Kali ini saya akan menyampaikan secara ringkasnya. Yang pertama yakni penulisan penanggalan Islam. Penulisan penanggalan Islam ini dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Yang kedua, mendirikan Baitul Mal. Lebih tepatnya memperbaiki sistem Baitul Mal. Baitul Mal pada masa Umar bin Khattab itu mempunyai suatu sistem, di mana sistem tersebut merapihkan administrasi yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ke-7 sudah Masehi. Beliau memperbarui Baitul Mal dengan cara mendirikan Baitul Mal secara reguler dan permanen di ibu kota. Kemudian dibangun cabang-cabangnya di ibu kota provinsi masing-masing wilayah kekuasaan khalifah. Selanjutnya ada sholat tarawih. Pada tahun 14 Hijriah, Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan umat manusia untuk sholat tarawih berjamaah di masjid. Sebelumnya, banyak dari kalangan umat muslim yang sesudah sepeninggalan Nabi itu tidak semuanya sholat tarawih di masjid. Tapi dengan kebijakan yang ada daripada Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengumpulkan para umat muslim untuk sholat tarawih berjamaah di masjid. Selanjutnya pada kontribusi yang keempat, yakni menghukum peminum khamar dengan 80 kali deraan. Seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi
dalam tahzibnya, Umar adalah orang yang pertama kali menjadikan cemeti sebagai alat untuk menghukum manusia yang melakukan pelanggaran. Nah, pada kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab juga, di sana banyak yang menisbatkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab merupakan salah satu khalifah yang menjadi pelopor perundang-undangan pada pemerintahan, sehingga pada saat itu terkenalah hukum-hukum Islam yang dimana hukum tersebut digunakan untuk kepentingan negara, yakni pemerintahan dari Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya, yang kelima ada melakukan perluasan. Wilayah yang dikuasai oleh umat Islam pada saat itu sudah sangat besar. Namun, dengan besarnya cakupan wilayah tersebut tidak membuat semangat perluasan daerah Islam berhenti. Justru perluasan saat itu semakin pesat, menyebar sampai ke seluruh Persia, mulai dari kawasan timur hingga kawasan barat, seperti Palestina, Mesir, dan Suriah. Baik, barangkali itu saja penyampaian materi yang kedua terkait dengan kontribusi Khalifah Umar bin Khattab untuk peradaban Islam. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator.